Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini memalukan sekali begitu, kacau ya. Kenapa Sri Mulyani ya bertemu dengan influencer semalam ya bahas penanganan kasus Rafael Alun. Wah, kok bisa begitu kan, pejabat negara yang kemudian kebijakan-kebijakannya yaitu ditentukan seolah-olah menggunakan influencer seperti ini begitu. Buat narasi apa begitu kan? Sudah tahu sendiri dampaknya influencer itu seperti apa begitu kan? Memberikan narasi-narasi yang tidak baik, memberikan narasi-narasi yang heboh begitu kan? Akankah ini sebagai penyelamatan diri begitu atau apa begitu kan? Ya, belum cukup rasanya publik sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Karena pada akhirnya yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Nah, kenapa kok Sri Mulyani mengundang itu begitu kan? Apakah narasi-narasi yang diberikan oleh Sri Mulyani hari ini sudah tidak dipercaya lagi begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu kan, karena selama ini melihat sosok Sri Mulyani yang katanya menteri terhebat, menteri terbaik begitu kan, tahu-taunya di dalamnya ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu wah ini kacau begitu kalau memang ini terjadi begitu. Tapi Pak Mahfud tidak mengatakan bahwa ini adalah hoax, bahwa itu adalah benar begitu kan ya. Mungkin masih nunggu momennya seperti apa begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya atau komentar-komentarnya seperti ini terlebih dahulu. Ini komentar-komentarnya, menteri terbaik butuh bantuan influencer. Ya, ada apa begitu kok masih masih mengundang itu? Apakah narasi-narasinya sudah tidak dipercaya lagi kan? Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Dan bahkan ya banyak sekali di sini begitu, ada pro dan ada kontra begitu kan. Duh, ingat ya, tahu lo mau dikasih 150 juta itu berani bantah. Duh, ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu kan. Untuk pensiunan lumayan 150 juta. Kowe sendiri juga sama kan ini. Jangan lupa saya dan beberapa teman influencer pernah diundang juga oleh Pak Said Didu saat menjadi staf sus Menteri SDM. Kalau Bapak berbohong apa berani menjadi terkutuk? Ini banyak sekali ada pro dan kontra di situ begitu. Karena rezim ini dibangun oleh kebohongan yang diungkapkan oleh influencer atau buzzer bayaran, mulai dari penampilan bersahaja, walau nipu, SMK, dan selama rezim ini berkuasa, buzzer akan tetap mereka pelihara dan menutupi kebobokran dan kegagalan mereka. Wah, ada apa begitu kan ya? Kok bisa narasi-narasinya yang kemudian seolah-olah diwakili oleh influencer ini begitu ya? Ya, pada hakikatnya Sri Mulyani ya sebagai menteri gampang-gampang aja begitu kan, memberikan statement ya kalau memang itu sudah tidak berkenan lagi dengan terkait dengan kasus ini ya. Apakah kasus ini kan sedang berjalan begitu? Ngapain kita masih mengundang influencer itu? Ada apa? Memberikan narasi apa begitu kan? Kita lihat saja narasi-narasinya nanti pasti akan sama begitu kan ya. Jangan-jangan sudah dibuat grup di situ begitu. Zaman Orba kok kagak perlu para buzzer ya. Sekarang ya lebih takut pencitraannya hilang. Ya bisa saja seperti itu begitu ya. Ini kok kayak iri hati dan benci tak terkira yang ke Ibu Sri Mulyani. Ada apa ya? Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra di situ begitu kan. Ini bisa biasa itu Pak, sama seperti Profesor Mahfud MD butuh teman makan nasi kotak ya sama Bapak. Kita lihat aja hasilnya nanti. Tetap kritis atau membebek. Kasih mereka kesempatan dulu ini. Saya tidak pernah meragukan integritas dan kapasitas Ibu Sri Mulyani. Yang saya rada kecewa adalah sepertinya beliau sendiri di sana. Bukti nyata istana dan kementeriannya buruk dalam kelola komunikasi publik. Dan itu lebih dimulai sejak periode pertama. Bapak blur ya komunikasi publiknya. Bahkan kesan sering terjadi pagi sih jadi kedelai ya, sore jadi tempe ya, besoknya jadi tempe bongkrek ya. Banyak sekali ini pro dan kontra di situ begitu. Ada apa begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini, apakah Sri Mulyani tidak bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Kenapa masih ngundang influencer-influencer seperti ini begitu kan? Itu yang menjadi publik sudah ketahuan siapa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Sri Mulyani bertemu influencer semalam bahas penanganan kasus Rafael. Wah, kok penanganan kasus Rafael itu bahas di situ ya? Setidaknya ini ranahnya polisi begitu kan. Ranahnya aparat begitu kan. Kenapa kok mengundang influencer begitu kan? Takut ya Menteri Keuangan ya tercidrai di situ begitu kan dengan adanya hal-hal seperti ini begitu ya. Saya rasa perkembangan ini harus diusut tuntas begitu kan. Ya pasti ini ya.
Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani bertemu dengan para pegiat media sosial atau influencer sehingga ya pegiat seni kemarin ya pertemuan itu salah satunya membicarakan perihal penanganan kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenko Rafael Alun Trisambodo. Bahkan pertemuan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan ya pandangan, aspirasi dan kritikan dan publik. Ini satu rangkaian ya dengan pertemuan ya dengan para tokoh anti korupsi sebelumnya. Semalam banyak masukan diberikan, terutama perbaikan ya pemungutan pajak, pentingnya sosialisasi yang baik melibatkan masyarakat dalam edukasi dan perlunya perubahan cara berkomunikasi dengan baik, termasuk penanganan kasus RAT dan lain-lain yang diharapkan transparan ya, kata juru bicara Kemenko Justinus Prastowo. Dalam artian kalau ingin sebagai edukasi begitu, seharusnya bukan influencer begitu kan. Ya, undanglah tokoh-tokoh masyarakat begitu kan, para ulama di situ begitu ya. Tokoh-tokoh politik yang handal, yang netral di situ ya, undang di situ begitu kan. Ya bisa. Seperti misalnya Kiai Akil Siraj, coba undang di situ begitu kan ya. Coba ketua PBNU undang di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya ya memberikan edukasi begitu kan. Ya, kalau influencer mana percaya begitu kan. Saya yakinnya kalau dititipkan kepada influencer ini, saya kira tidak ada yang mau dan tidak ada yang percaya terhadap kata-kata influencer ini begitu kan. Karena influencer ini pada hakikatnya dukung si A, dukung si B dan dukung si C begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi ya tergantung sponsornya berapa begitu kan ya influencer ini. Coba undang tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama di situ memberikan narasi yang baik, edukasi yang baik, insya Allah masyarakat akan mengikutinya begitu kan ya. Saya masih teringat dengan pernyataan dari Kiai Akil Siraj ya. Kalau memang pajak ini benar-benar dikorupsi, nggak usah masyarakat tidak usah bayar pajak di situ. Saya masih beranggapan di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya jujur saja saya mengikuti dengan orang-orang yang lebih idealis begitu kan ya daripada orang-orang keluar-keluar ya tidak menentu arahnya kemana ke sini begitu ya. Bahkan dalam kesempatan itu Sri Mulyani juga disebutkan menyampaikan komitmen Kemenko untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan. Kemenko pun memohon dukungan seluruh masyarakat agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya terbaik. Bahkan ya Ibu Kemenko juga menjelaskan ya komitmen Kemenko untuk melakukan bersih-bersih dan perbaikan baik dari sisi regulasi maupun penegak integritas. Kemenko memohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Bahkan Sri Mulyani lanjut Justinus juga menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas pasukan-pasukan yang diberikan. Selain itu, Sri Mulyani juga disebutkan menyampaikan perihal kebijakan ya baru terkait ya penurunan tarif pemotongan pajak penghasilan. Bahkan ya Ibu Kemenko juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus ya untuk masukannya untuk masukan-masukannya sekaligus menyampaikan adanya kebijakan baru penurunan tarif pemotongan PPh pasal 23 ya atas rali penulis ya pekerja seni 15% menjadi 6% juga relasi ketentuan. Bahkan di sini disebutkan Justinus melanjutkan pertemuan Sri Mulyani dengan para influencer dan pegiat ya seni itu berlangsung santai, hangat dan akrab. Pertemuan di kantor Kementerian Keuangan ya itu digelar pukul 9.30. Bahkan dalam pertemuan itu Sri Mulyani didampingi oleh Dirjen Pajak, Sekjen Kemenko, Dirjen Kekayaan Negara, Kepala BKF ya staf Suskomanstra, Direktur Fasilitas Kepabeanan ya dan Direktur Teknis Kepabeanan bertemu langsung di kantor Kementerian Keuangan. Wah, ada apa begitu kan ya ini sudah ketebak begitu kan apa acaranya, agendanya apa begitu kan, narasi-narasi yang diberikan apa kan, publik sudah tahu mereka begitu. Tapi perlu diingat ya, publik sekarang sudah cerdas begitu kan? Tidak bisa dibohongin dengan influencer bayaran atau influencer yang hanya cari duit di situ begitu kan ya. Yang namanya rakyat itu sudah pinter hari ini begitu, tidak bisa dibohongi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.